Teman-teman boleh on cam dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu dong kabarnya, apa kabar nih? Halo Kak, kabar baik nih. Halo, halo teman-teman yang Alhamdulillah. lainnya. On cam yuk. Gimana nih teman-teman kabarnya? Oke, karena udah jam 7, udah lebih ya dari yang kita jadwalkan. Sebelumnya, oke, kita mulai aja ya. Bentar. Oke, teman-teman, aku mau tanya deh. Teman-teman tahu nggak sih content writer atau content writing itu apa kira-kira? Ada yang mau berbagi nggak di pendapatnya? Gimana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kayaknya teman-teman masih malu-malu nih Kak. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Pipit biar lebih akrab. Oh iya, iya bener banget ya. Kita lupa kenalan dulu nih. Oke, kenalin aku Fitrotul Rahmah. Teman-teman bisa panggil aku Pipit. Nah, ini aku di sini nggak sendirian karena ada dua mentor lainnya, yaitu ada Kanurul nih. Kanurul, hai Kanurul. Halo Kak. Dan Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Sudah ada belum ya Kak Fikri? Kak Fikri kayaknya belum join. Oke, eh, jadi kami bertiga di sini nanti akan sedikit membagikan ilmu kami ya mengenai content writing. Jadi bakal ada 5 sesi, jadi sampai tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Jadi ada 5 sesi tentang content writing ini, teman-teman bisa ikuti dari awal sampai akhir. Tenang aja, ntar juga ada sertifikat kok ya, ya kan Nur? Jadi teman-teman Apa pasti Kak? ikutin sesinya dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut sama pertanyaan yang tadi. Ada yang tahu nggak nih content writer atau content writing itu apa sih? Boleh dong bagikan pendapatnya.
Sepertinya Kak Pipit ini lagi kendala jaringan nih teman-teman. Ini udah Kak Pipit. Halo Kak. Halo, maaf banget ya, ini kebetulan sinyal sama laptopnya ini agak tidak mendukung. Oke, teman-teman, sebentar. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi, apa sih content writer itu? Oke, jadi content writer ini adalah seseorang yang buat perencanaan, penulisan, dan penerbitan konten dengan menarik dan berkualitas, dengan target membaca yang spesifik. Nah, kemudian mempublishnya di internet. Nah, jadi teman-teman pasti tahu kan ya, kalau content writer itu orang yang menulis konten. Nah, kalau misalnya content writing itu berarti kegiatan menulis konten gitu. Nah, konten apa aja sih yang bisa dibuat? Itu ada dalam bentuk artikel, blog, konten media sosial, dan lain sebagainya. Jadi content writer itu atau content writing ini emang luas ya. Nah, apa sih tujuan content writing? Teman-teman pasti tahu kan kalau setiap perusahaan atau startup atau organisasi atau bahkan sampai komunitas kecil atau bahkan UMKM itu semua butuh banget nih content writing. Nah, kenapa sih? Karena content writing ini tuh punya tujuan besar gitu. Jadi di mana aktivitas yang bisa menghubungkan antara produsen dengan konsumen istilahnya atau suatu organisasi dengan penggunanya gitu. Jadi butuh banget nih content writing. Jadi untuk bisa menginformasikan apa aja sih produk atau merek atau bahkan layanan yang apa ya, layanan yang diberikan oleh produsen kepada konsumennya gitu untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan juga dan untuk meningkatkan engagement dari perusahaan tersebut. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab dari content writer ini, pertama adalah mengelola artikel dan konten media sosial. Selanjutnya adalah berkoordinasi dengan divisi lain. Nah, maksudnya koordinasi dengan divisi lain ini kayak gimana sih? Jadi biasanya divisi yang berkoordinasi dengan content writer itu adalah divisi graphic designer atau misalnya video editor. Jadi divisi-divisi yang memang bertugas untuk memvisualisasi konten gitu. Jadi ketika content writer ini sudah membuat kontennya, nah maka konten tersebut tuh divisualisasi oleh divisi yang bersangkutan gitu agar apa? Agar si konten ini bisa lebih mudah gitu dinikmati sama pengguna. Oke, selanjutnya itu ada melakukan riset traffic. Nah, teman-teman tahu nggak sih traffic itu apa? Jadi traffic itu jumlah orang yang mengunjungi website. Ya, banyaknya jumlah orang yang mengunjungi website. Jadi si content writer ini nggak cuma nulis aja gitu. Halo? Halo Kak. Kak Pipit, mohon maaf ini slideshow-nya tetap di awal ya Kak? Oh Ya. iya. Iya, sudah berpindah belum? Ya, sudah Kak. Oke. Maaf ya sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, tadi sampai yang ketiga. Jadi tugas dan tanggung jawab content writer juga adalah melakukan riset traffic. Nah, apa sih riset traffic itu? Jadi traffic itu kayak seberapa banyak sih jumlah pelanggan yang atau pengguna yang mengunjungi website kita. Jadi si content writer itu nggak cuma asal nulis gitu, tapi juga harus melakukan riset traffic. Kira-kira apa sih konten yang bagus, apa sih konten yang lagi hype gitu kan, biar bisa meningkatkan traffic dari website kita. Nah, selanjutnya adalah memahami SEO. Apa sih SEO ini? Teman-teman pasti udah sering dengar ya SEO gitu. SEO itu apa sih? Jadi SEO itu kayak semacam kemampuan optimalisasi website gitu agar website kita ini dapat peringkat atas atau bisa dapat kesempatan muncul di halaman utama Google. Nah, jadi semakin bagus teknik SEO yang kita lakukan dalam penulisan itu akan berpengaruh banget gitu dalam meningkatkan website kita. Gitu. Jadi untuk materi SEO ini nanti akan dijelaskan ya di hari berikutnya. Jadi teman-teman
tetap ikutin kelasnya biar tahu nih apa sih SEO itu. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah memiliki kemampuan editorial. Tentu ya teman-teman, kalau dalam menulis itu kita nggak cuma nulis tapi juga harus bisa ngedit nih tulisan kita setelah selesai itu udah bagus belum sih, ada typo nggak sih gitu kan, apakah kalimatnya ada yang apa ya, masuk ke plagiarisme atau apa gitu, jadi harus banget nih punya kemampuan editorial. Oke, selanjutnya adalah skill yang menunjang. Kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan oleh content writer? Pertama adalah tentu ya keahlian menulis. Jadi si content writer ini harus banget nih bisa membuat konten yang original dan bisa beradaptasi dengan berbagai macam style menulis. Nah, style menulis itu ternyata banyak loh teman-teman. Jadi ada kira-kira ada sekitar 5 style menulis. Pertama itu style SEO. Jadi style menulis SEO itu yang paling banyak digunakan karena menulisnya itu fokus gitu sesuai keyword dan sesuai dari website kita. Nah, yang kedua itu style menulis jurnalistik. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat berita gitu kan ya, baca berita yang atau artikelnya yang bahasannya tuh to the point gitu. Nah, itu tuh disebutnya style menulis jurnalistik gitu. Terus ada yang ketiga itu style menulis generalis. Nah, generalis ini apa ya, menulis umum gitu tanpa tema. Jadi biasanya sama apa ya, pengguna blog-blog gitu ya, blog pribadi. Nah, itu biasanya mereka menggunakan teknik menulis generalis. Nah, yang keempat itu ada teknik atau style menulis teknikal. Kalau misalnya teman-teman baca artikel yang apa ya, memuat kayak langkah-langkah menggunakan suatu produk gitu kan ya, atau tutorial tertentu. Nah, itu tuh style menulis yang termasuk dalam teknikal gitu. Terus yang terakhir nih, yang paling banget sering kita jumpai adalah style menulis media sosial. Nah, tahu kan ya teman-teman, media sosial itu tulisannya tuh nggak mungkin gitu satu artikel dicantumin ke dalam media sosial, tapi lebih disajikan dengan gaya yang interaktif gitu, singkat padat, benar-benar padat gitu kan, tapi tetap apa ya, tetap interaktif sama si netizennya dan lebih mengikuti tren sih ya kalau misalnya style menulis media sosial ini. Oke, jadi oke, kita lanjut yang kedua, skill yang menunjang untuk content writer ini adalah memahami SEO. Nah, SEO ini seperti yang udah aku singgung tadi, jadi merupakan komponen penting yang membuat artikel mudah ditemukan. Jadi ini penting banget ya, bahkan untuk semua jenis style menulis sebenarnya. Jadi nggak cuma style menulis SEO aja yang harus memahami SEO ini gitu, tapi juga semua style menulis itu harus banget apa ya, setidaknya gitu mengandung apa ya, pemahaman dari SEO gitu. Jadi biar artikelnya itu nggak cuma dinikmati oleh apa ya, oleh segelintir orang aja gitu, tapi juga bisa menjangkau banyak orang. Nah, yang ketiga itu kemampuan komunikasi. Nah, teman-teman, ternyata komunikasi ini nggak cuma di lisan loh, tapi juga di tulisan. Nah, kenapa sih? Karena dengan kita punya kemampuan komunikasi dalam tulisan itu bisa membantu kita gitu dalam menyampaikan pesan secara akurat kepada pembaca. Jadi kemampuan komunikasi ini misal ini sering banget gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak misalnya kita bikin kalimat atau bikin tugas itu membutuhkan banget kemampuan komunikasi biar itu bisa memperbaiki gitu, kalimat yang kita gunakan tuh sudah baik atau enggak gitu kan, pemilihan diksinya sudah tepat atau enggak. Nah, selain itu kemampuan komunikasi juga harus banget nih dikuasai, untuk penulis artikel gitu kan, penulis artikel dari suatu website atau perusahaan gitu, karena, eee, ini memungkinkan kita untuk bisa menulis menyesuaikan dengan, bahasa sesuai dengan target pembaca kita gitu. Misal, di upskill target pembacanya itu, remaja ya atau milenial atau, teman-teman yang sedang berkutat dengan remote working gitu. Nah, maka, penggunaan bahasanya ini
harus sesuai gitu loh dengan target pembacanya gitu, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu santai juga gitu, jadi disesuaikan gitu. Oke, yang keempat ini ada manajemen waktu. Nah, kenapa sih penting banget untuk manajemen waktu? Jadi ini membantu kita untuk bisa mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek menulis nih berdasarkan tenggat waktu dan kepentingannya. Jadi dalam menulis itu kadang apa ya nggak cukup sehari gitu kan ya untuk menulis saja gitu. Karena kan ada tahap editorial gitu, ada tahap menyesuaikan dengan teknik SEO gitu, jadi butuh banget waktu yang panjang gitu kan ya. Nah maka penting banget nih untuk bisa manajemen waktu. Oke, yang selanjutnya itu kemampuan riset. Nah ini riset ini sebenarnya sesuatu yang penting gitu, tapi kadang apa ya, ada aja gitu kan yang mengabaikan kemampuan riset ini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi untuk meningkatkan kredibilitas artikel kita nih dan menambah nilai untuk pembaca. Nah, kita pasti pengen banget kan gitu ya, si pembaca ini mendapatkan manfaat gitu atau mendapatkan hal baru atau bahkan data-data yang bisa mereka gunakan gitu untuk keseharian mereka. Nah, itu dengan apa ya? Dengan begitu si pembaca ini akan sering-sering gitu ngunjungin website kita, membaca artikel kita, karena yang kita tulis itu enggak apa ya, enggak sekadar tulisan biasa gitu, tapi mengandung riset dan data-data terkini gitu. Jadi si pembaca juga bisa lebih percaya gitu kan. Terus yang terakhir itu kemampuan editing dan teknikal. Nah ini penting banget nih, kayak yang tadi udah aku jelasin, yaitu kemampuan editorial. Jadi masuk nih ke kemampuan editing dan teknikal juga. Nah, ini kita, apa ya, harus setidaknya bisa memahami gitu, gimana sih caranya mengurangi jumlah revisi atau kesalahan ketik atau typo gitu kan ya, atau penggunaan bahasa, yang baik gitu. Nah, ini juga bisa nih kita, kalau misalnya teman-teman bikin suatu tulisan gitu, kita bisa mengolah, apa ya, katanya gitu. Jadi, kita meminimalisir beberapa kata yang apa ya, yang sering muncul atau yang terlalu ribet gitu. Jadi kita menggunakan berbagai olahan kata lain gitu. Seperti misalnya dalam KBBI atau menggunakan sinonim gitu kan ya. Jadi biar artikel yang kita hasilkan juga lebih nyaman dibaca gitu. Oke, selanjutnya uh, apa sih perbedaan content writer, copywriter, dan content creator? Nah, ini pasti sering banget gitu kan ya, banyak orang yang masih keliru dalam memahami perbedaan ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya nih, teman-teman? Boleh dong yang tahu, boleh on mic atau misalnya di chat. Nggak apa-apa, nanti aku bacain kalau di chat ya. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya? Gimana, ada yang tahu nggak nih? Oke, aku hitung sampai 3 ya. Kalau misalnya, oh ada nih yang chat. Kak Diki nggak tahu Kak, tampak sama semua. Iya benar Kak Diki, aku juga sebelumnya menganggapnya sama. Oke Kak Diki, makasih Kak Diki udah jawab. Oke, jadi perbedaan content writer, copywriter, dan content creator ini jelas-jelas banget berbeda ya teman-teman. Nah, apa sih bedanya? Oke, jadi content writer itu apa ya, seseorang yang menyajikan konten untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi biasanya benar-benar informasi gitu ya teman-teman. Dan biasanya itu ditampilkan di halaman blog atau website. Nah ini tuh beda banget gitu sama copywriter karena meskipun emang ditampilkan dalam halaman blog atau website, biasanya copywriter itu punya tujuan tertentu gitu. Misalnya suatu apa ya, memasarkan suatu produk gitu, promosi. Jadi ujung-ujungnya tuh ke marketing gitu. Jadi gimana caranya tulisan itu bisa membuat si pembaca ini apa ya, kayak kena apa ya, jadi mereka tuh bisa 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 tergoda gitu untuk menggunakan suatu produk atau merek dari si perusahaan tertentu gitu. Jadi copywriter ini lebih ke
tujuan marketing gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya konten kreator itu ini tugasnya tuh lebih umum dibandingkan yang keduanya karena konten kreator ini kan sebagaimana namanya ya pembuat konten. Jadi itu bukan cuma tulisan aja gitu yang dibuat, tapi juga dari foto, video atau misalnya audio dan sebagainya itu mereka uh, merancang, membuatnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi konten kreator itu lebih luas ya. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tahapan menulis artikel. Pertama nih, pahami target pembaca. Tentu ya teman-teman, jadi dalam menulis itu kadang kita harus tahu nih target kita tuh siapa gitu. Jadi biar tulisan yang kita buat itu udah sesuai gitu, udah spesifik gitu. Kita punya target atau audiens tertentu gitu. Jadi biar apa yang kita tulis itu nggak keluar dari tujuan kita gitu kan. Nah, dalam memahami target pembaca itu biasanya ada beberapa kriteria ya, misal kita melihatnya itu misal berdasarkan umur gitu, usia 19 sampai 25 tahun atau berdasarkan tingkatan pendidikan gitu kan ya, khusus entah khusus anak-anak SMA atau anak-anak kuliah gitu kan ya, yang masih mahasiswa akhir atau bahkan yang mau peralihan nih dari mahasiswa akhir ke jenjang pekerjaan gitu kayak fresh graduate. Nah, ada juga kalau misalnya di upskill itu kan targetnya itu selain para milenial ya, juga para apa ya, para apa ya, orang-orang yang kerja dalam remote worker gitu ya, atau sebagai remote worker. Jadi targetnya itu para pekerja remote gitu. Oke, yang kedua itu melakukan riset kata kunci. Nah, teman-teman ini penting banget nih riset kata kunci. Nah, kenapa sih jadi kata kunci ya atau keyword? Jadi biar artikel kita itu dapat bersaing di halaman Google, jadi apa ya, benar-benar dapat traffic yang tinggi gitu, bahkan bisa meningkatkan brand perusahaan, itu penting banget nih harus menggunakan keyword yang potensial gitu untuk digunakan di artikel. Nah, biasanya content writer itu menggunakan beberapa tools yang bisa digunakan untuk tahu nih kira-kira kata kunci apa sih yang punya potensi tinggi gitu kan untuk mendapatkan traffic. Biasanya oh ya teman-teman di sini lagi ada azan, takutnya mengganggu, ntar kita break dulu ya untuk azan.
Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi sampai mana nih? Sampai ya riset kata kunci. Nah, jadi teman-teman ada beberapa tools yang biasa digunakan sama content writer nih untuk mengetahui potensi dari kata kunci. Kayak biasanya yang sering digunakan itu kayak keyword planner atau Ubersuggest, bahkan Google Trend gitu kan. Jadi penting banget nih kita untuk menggunakan tools-tools ini ya. Karena kalau misalnya artikel kita ditulis tanpa menggunakan kata kunci, apalagi artikel SEO ya, itu kemungkinan kecil gitu untuk traffic untuk mendapatkan traffic besar, apalagi bisa muncul di halaman utama Google gitu kan ya. Jadi penting banget nih untuk tahu keyword yang berpotensi gitu. Nah, oke selanjutnya. Nih, kira-kira dari judul ini mana sih menurut kalian yang paling menarik? Boleh nih, boleh di chat. Yang pertama apa yang kedua? Sepertinya yang kedua nih, Kak. Oke, yang kedua. Ya, kira-kira ada kata kunci apa sih nih di kedua judul ini? Apa kerja remote ya, Kak? Iya, betul. Ya, jadi yang digunakan itu tentang kerja remote. Nah, jadi dari judul ini teman-teman udah bisa menganalisis nih ya, mana sih judul yang menarik gitu kan ya. Nah, jadi gimana sih caranya bikin judul yang menarik? Nah, jadi judul menarik ini judul yang emang harus bisa apa ya, kayak menyampaikan isi konten gitu secara keseluruhan gitu. Jadi biasanya judulnya itu nggak terlalu pendek, apalagi nggak terlalu panjang gitu, tapi pas gitu, sesuai porsinya dan bisa menyampaikan isi kontennya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat apa ya, baca judul terlalu pendek gitu kan, itu biasanya sama sekali nggak menyampaikan ide gitu. Terus kalau misalnya judulnya terlalu panjang juga itu bisa menimbulkan bias gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh pembaca jadi bingung gitu kan. Ini jadinya tulisannya tentang apa sih gitu kan kalau misalnya judulnya terlalu panjang. Oke, terus yang keempat itu menggunakan paragraf singkat. Jadi memang nih teman-teman kalau misalnya menulis artikel itu kan biasanya sekitar 300 sampai 500 kata atau bahkan 1.000 kata ya. Nah, itu tuh enggak dalam 1.000 kata itu enggak apa ya, enggak disajikan dalam satu paragraf yang panjang gitu kan. Karena bahkan sebelum pembaca sendiri yang baca, penulis yang baca juga itu tuh bisa ngerasa bosen gitu kan ya, ngerasa males. Kalau misalnya terlalu panjang tuh, jadi nanti si pembaca tuh ngerasa kesulitan nih mendapat inti dari paragrafnya. Kira-kira apa sih inti dari satu paragraf ini gitu kan kalau terlalu panjang, jadi terlalu bertele-tele gitu. Dan itu juga memungkinkan pembaca nggak mau gitu baca sampai akhir gitu kan. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya kita nulis artikel tapi nggak dibaca gitu sama pembacanya sampai akhir gitu kan. Jadi harus banget disajikan artikelnya dengan paragraf singkat aja, tapi tetap menarik. Jadi maksimal tuh satu paragraf itu 150 kata. Dan hindari pengulangan kata dan susunan kalimat yang berbelit. Misal kalau biasanya pengulangan kata yang sering banget dijumpai itu kayak penggunaan kata hubung gitu kan. Misalnya kayak kata dan atau yang atau kata penghubung lainnya gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalnya keseringan digunakan gitu, itu juga bisa membiaskan dari suatu kalimat gitu. Jadi penting banget nih untuk kita minimalisir kata penghubung apa sih yang cocok gitu kan. Terus yang kelima adalah cantumkan link yang mendukung. Nah, ya jadi link apa sih? Jadi link ini jadi linknya tuh ada dua, link internal dan eksternal. Jadi link ini tuh fungsinya bisa meningkatkan reputasi website kita gitu, jika digunakan dengan tepat dalam satu artikel. Nah, contohnya tuh sebentar ya, aku kasih contoh di websitenya. Oke.
Kok nggak bisa ya? Sebentar. Ya, misal bentar aku kasih contoh di yang lain aja ya. Nah, contohnya ya contohnya link. Oke. Jadi contoh link eksternal dan internal itu misalnya kayak gini nih. Jadi misal kita baca artikel gitu kan, terus di artikelnya itu suka memuat, misal baca juga artikel ini gitu kan ya, atau misal kalimatnya tuh kayak gini, untuk memahami lebih lanjut gitu kan, kamu bisa baca artikel ini gitu. Jadi, nah artikel semacam ini disebut juga artikel eksternal dan internal gitu kan. Nah, contohnya kayak gini juga. Nah, pasti artikel eksternal tuh jadi artikel eksternal tuh artikel dari luar website kita gitu, yang digunakan dalam artikel yang kita tulis untuk meningkatkan traffic gitu. Jadi kalau misalnya link eksternal yang kita ambil itu dari website yang bereputasi gitu kan, atau misalnya punya eh, website yang udah terpercaya gitu, itu bisa meningkatkan artikel yang kita tulis gitu, bahkan bisa menambah traffic website dari kita gitu, website kita. Nah kalau misalnya link internal ini bedanya itu link internal ini berarti link dari website kita gitu yang cantumkan. Misal saya bikin artikel, terus Kanurul bikin artikel gitu kan. Jadi link yang saya masukkan itu link dari Kanurul gitu. Jadi link tulisan dari Kanurul, linknya saya masukkan gitu ke artikel saya gitu. Jadi itu tuh fungsinya untuk meningkatkan juga gitu ya, sama-sama meningkatkan traffic dari si artikel ini. Gitu. Jadi biar si mengarahkan si pembaca nih sering-sering mampir ke website kita. Begitu. Untuk artikel link untuk link internal dan eksternal. Oke, yang terakhir ini ada optimalisasi penggunaan gambar. Nah, dalam suatu artikel itu pasti ada gambar ya teman-teman, jelas banget gitu fungsinya itu untuk menyampaikan isi tulisan. Jadi gambarnya itu nggak sekedar gambar asal gitu kan ya, tapi gambarnya ini punya deskripsi tertentu yang berhubungan sama artikel yang kita tulis atau bahkan berhubungan sama keyword yang kita pakai gitu. Jadi si gambar juga ini membantu banget untuk membuat tampilan artikel kita lebih menarik gitu dan meningkatkan traffic. Nah, selain itu fungsi gambar yang lain juga itu untuk menghindari bounce rate. Jadi si artikelnya ini bounce rate itu kayak fenomena artikel nggak dibaca sampai tuntas nih. Jadi kalau si pembacanya itu udah beneran males gitu, udah aduh capek banget gitu kan baca artikelnya karena udah mah artikelnya panjang gitu kan, terus nggak ada gambar gitu, itu pasti gitu kan teman-teman udah males banget gitu bacanya, itu disebutnya bounce rate gitu. Jadi dia nggak baca sampai akhir nih. Nah, gimana sih cara optimalisasi gambar? Jadi gambarnya ini harus relevan dengan topik. Jadi kita bisa cari gambar gambarnya itu misal kalau gambar yang biasa dipakai untuk diupload di artikel itu ada frame pic ya, atau jadi pixel atau pixel gitu. Jadi website yang menyediakan gambar khusus untuk pengguna artikel gitu atau pembuat artikel.
Jadi, nah setelah kita mencari gambar yang relevan dengan topik yang kita tulis itu selanjutnya adalah memasukkan alternatif teks dan deskripsi gambar. Nah, ini harusnya saya tadi tunjukkan juga ya. Jadi memasukkan alternatif teks ini jadi kita memasukkan kayak deskripsi gambarnya gitu. Jadi kayak keterangan gambarnya, kira-kira gambarnya ini, misal kita topiknya itu tentang remote working, berarti gambarnya itu harus tentang remote working gitu. Jadi ketika di deskripsi itu kita mencantumkan kalimat tersebut gitu, mencantumkan keywordnya. Nah, terus yang terakhir adalah menggunakan ukuran gambar yang ideal, umumnya itu kurang dari 150 KB. Kayak karena untuk penggunaan gambar mungkin ini cara-caranya itu kita bisa jelasin di sesi berikutnya ya teman-teman. Oke, kita sampai ini di akhir. Nah, sebelumnya ada beberapa quotes yang saya apa ya? Yang saya benar-benar saya banget gitu kan ya, ini quotes tentang menulis. Jadi teruslah menulis bukan hanya untuk pekerjaan, tapi menulis untuk mendapatkan kedamaian batin. Nah, kalau misalnya teman-teman punya quotes tertentu tentang menulis itu perlu banget gitu kan, menjadi pengingat untuk diri sendiri gitu. Kalau menulis itu pasti banyak maknanya gitu untuk teman-teman semua. Nah, udah sampai akhir. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman dari materi tadi? Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh on mic atau misalnya tulis di chat juga nggak apa-apa. Oke, nih, oke. Dari Kak Diki saya cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Diki. Nah, ada pertanyaan dari Kak Bowo ya nih, Kak, kalau untuk membuat caption seperti Instagram, apa itu tugas content writer juga? Oke, saya izin jawab ya, Kak. Jadi setahu saya, ya betul, itu tugas content writer. Jadi masuknya itu content writer untuk sosial media gitu. Jadi kan ada content writer untuk artikel atau website gitu, tapi ada juga gitu content writer untuk sosial media gitu. Jadi berbeda nih sama konten kreator. Kalau konten kreator itu biasanya orang yang punya akunnya nih, orang yang apa ya kayak istilahnya tuh founder gitu. Uh, Biasanya kalau misalnya belum punya tim itu dia gitu yang mengelola semuanya gitu, mulai dari tulisan, video, jadi dia merangkap tugasnya gitu, udah jadi content writer, jadi fotografer gitu, jadi videographer atau jadi editor juga gitu kan ya, kalau content creator. Nah, kalau content writer ini khusus untuk membuat captionnya gitu Kak, atau bahkan ide kontennya gitu, misal ide kontennya misal tentang trivianya itu tentang apa gitu, atau misal tentang Hari Ibu gitu. Jadi konsep idenya itu digarap oleh content writer gitu Kak, sekaligus untuk pembuatan captionnya gitu Kak Bo. Oke, selanjutnya ada Kak Muhammad Kurniawan. Gimana cara meningkatkan minat menulis? Terus latihan-latihan apa yang bisa kita lakukan? Oke, saya izin jawab. Untuk meningkatkan minat menulis ya. Ini sebenarnya balik lagi ke apa ya, kita suka nggak sih kita sama menulis gitu kan. Menulis itu jadi passion kita nggak sih gitu. Karena apa ya menurut aku itu tuh penting banget gitu Kak. Jadi
apa ya, karena kalau misalnya emang kita udah nggak suka gitu kan, nggak cinta sama menulis gitu, itu akan susah banget gitu Kak, untuk tumbuhnya, untuk menemukan minat itu. Nah, apalagi, sampai bisa membuat artikel gitu atau membuat, buku gitu kan, kalau misalnya kita sendiri nggak cinta sama, aktivitas itu akan sulit, kita jalani gitu, Kak. Nah, biasanya, untuk latihan biar bisa menulis ya, biar bisa konsisten menulis itu, aku biasanya dari hal kecil aja sih, Kak, eee, kayak misal, apa ya, kayak misal kita pasti punya catatan sendiri gitu, atau jurnal, atau yang biasa disebut diary, atau misal bisa, punya blog sendiri gitu yang khusus untuk membahas seputar diri kita sendiri gitu, atau apa yang kita sukai gitu. Nah itu tuh, bisa banget jadi suatu latihan gitu. Atau misal, latihan lain juga, bisa kita peroleh dari, apa ya, bantuan dari wadah lain. Misal ada suatu komunitas literasi atau, ada klub menulis gitu kan, itu juga sebenarnya bisa meningkatkan, dari minat kita gitu sama sama kegiatan menulis gitu. Tapi balik lagi sih, karena kalau misalnya kita, apa ya, semakin banyak, apa ya, kayak kita udah banyak nih ikut training menulis atau udah banyak ikut grup literasi gitu kan, tapi kita nggak kunjung bikin buku gitu atau nggak kunjung bikin artikel gitu, nggak kunjung bikin karya tulisan gitu, itu, apa ya, balik lagi gitu ke diri kita sendiri. Kita sebenarnya tuh, eee, tujuan kita tuh apa sih untuk menulis gitu. Jadi apa ya, kalau di buku Ikigai itu kayak makna gitu, makna menulis untuk kita tuh apa gitu. Jadi biar kita bisa, apa ya, sebelum kita menghasilkan karya gitu, kita udah paham dulu nih, dari tulisan itu kita mau apa sih gitu. Gitu sih, Kak. Semoga menjawab ya. Terus selanjutnya itu, Kak Kak Pahlevi ya. Jadi punten aku mau nanya, jadi dulu aku pernah lihat artikel di Google. Nah, artikel itu punya kesamaan isinya dengan Wikipedia, sama persis katanya. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih kita nyontek konten orang lain? Oke, oke, aku izin jawab ya Kak Pavlevi. Jadi, sebenarnya Wikipedia ya, Wikipedia, sebagaimana yang udah aku pelajari, karena aku juga udah, apa ya, eee, ada beberapa dosen yang kayak ngasih tahu aku. Jadi Wikipedia itu sebenarnya kadang nggak pure dari satu orang gitu, Kak. Jadi, kalau misalnya Kakak buka nih, website Wikipedia, itu biasanya bagian bawahnya tuh ada Eee, tambahkan apa ya, kayak misal di, kontennya tuh masih kurang gitu kan, kayak kurang belum jelas gitu. Di bagian bawah itu dia mencantumkan kayak, Anda bisa mengedit atau bisa menambahkan informasi lebih jauh, kayak gitu tuh. Jadi kayak seolah-olah nawarin kita untuk nulis di Wikipedia gitu tuh. Jadi, ya setahu saya itu bukan murni dari satu orang, tapi tetap gitu kan, dalam misalnya dalam dunia kepenulisan, biasanya yang namanya plagiarisme itu nggak dibenarkan gitu ya, Kak, meskipun itu dari Wikipedia gitu. Kecuali kecuali kalau misalnya Wikipedianya ini mencantumkan sumber gitu di akhir. Nah, biasanya ada kan ya di Wikipedia yang emang apa ya, kayak penjelasannya tuh udah bagus banget gitu kan, mengalahi dari jurnal-jurnal lain gitu. Wikipedia ini lebih lengkap gitu. Itu biasanya ada tuh di bawahnya kayak, referensi atau, sumber-sumber yang lain. Nah itu, kita harus cross check dulu nih, sumber yang dipakai itu tuh didapat dari mana gitu. Apakah kita, apa ya, kayak bisa mengambil bisa mengambil sumber itu atau enggak gitu. Itu kalau menurut aku itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya selagi ada sumbernya gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak ada sumbernya, apalagi, mirip banget gitu kan ya, itu nggak diperkenankan sih kalau menurut aku ya. Apalagi gitu kalau misalnya, eee, dipakai sebagai referensi tugas kuliah gitu kan ya, tugas-tugas artikel apa ya, kayak tugas-tugas, eee, yang membutuhkan bersumber murni gitu kan, enggak hasil plagiarisme orang lain gitu. Itu penting banget sih, Kak, jadi emang harus kitanya sendiri yang cross check gitu. Itu sih, Kak Pahlevi, semoga menjawab. Nah, iya nih kata Kak Bowo, iya bener nih kata Kak Maudy Kurniawan, saya juga udah nulis
udah niat nulis, baru 100 kata udah bingung. Ya Kak, bener banget. Karena menulis itu juga butuh apa ya, selain butuh waktu, butuh referensi kadang. Banyak-banyak referensi, banyak-banyak apa ya, informasi yang kita cari gitu sih. Gimana teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau misalnya masih bingung sama jawaban saya? Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya cukup, kita lanjutkan sama informasi terakhir nih sebelum kita akhiri. Jadi bakal ada semacam tugas gitu kan untuk teman-teman kerjakan. Jadi tugas ini tugas ringan aja sih sebenarnya. Jadi untuk apa ya? Untuk mengetahui pemahaman teman-teman aja gitu. Udah sejauh mana mengenal content writing gitu sih. Kayak dari Kak Nur atau Kak Fikri, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak ya untuk tugasnya? Iya Kak, mungkin aku ada tambahan sedikit nih buat tugasnya. Jadi nanti tugasnya itu teman-teman, rencananya kita kan ini kan dari Senin sampai Jumat ya. Nah nanti di akhir acara itu kalau bisa nanti teman-teman itu bisa punya satu artikel sendiri nih teman-teman, yang mungkin bisa dijadiin portofolio atau yang lainnya gitu ya, barangkali teman-teman mau mulai buat jadi content writing. Nah, tapi biar nanti teman-teman itu nggak keberatan nulis di akhir langsung jadi satu artikel, jadi nanti kita setiap harinya itu ada pertahapan gitu teman-teman tugasnya. Nah, buat hari ini, karena ini juga masih hari pertama ya teman-teman, masih permulaan lah ya istilahnya. Buat hari ini mungkin tugasnya kuis ya, Kak Pipit ya. Iya, Iya, bener banget, oh nanti ada iya. kuis. Jadi hari ini mungkin kuis, lalu nanti besok ada tugas lagi besok ya teman-teman dijelaskan. Jadi nanti perharinya itu kita ada progres teman-teman. Sebenarnya ini juga bisa teman-teman akses tugasnya di webnya upskill.id. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum enroll kelasnya bisa di-enroll dulu ya teman-teman supaya tahu nih nanti apa tugasnya. Nah, barangkali kalau teman-teman ada bingung masalah tugasnya, boleh banget nih tanya di grup. Seperti itu sih, Kak Pipit. Iya benar, nanti untuk linknya juga bakal kami share di grup ya untuk tugas atau kuis hari ini. Nah, oke teman-teman, karena waktunya udah cukup, pemaparan materinya juga sudah selesai. Saya harap teman-teman bisa ikut gitu sampai hari terakhir gitu ya, sampai sesi terakhir, karena lumayan banget nih ilmunya gitu, kita sama-sama berbagi ilmu gitu tentang kepenulisan ya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Pipit. Terima kasih Iya, juga. terima kasih banyak semuanya Sama-sama. udah hadir. Terima kasih. Selamat malam.